Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah man istafahu wa jtabahu li nubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudatul ummah amma ba'da. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sesepuh, para senior, teman-teman yang kebetulan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berjuang untuk mengabdikan dirinya di wilayah Taipei ini. Ini kan wilayah utamanya apa? Kaohsiung. Oh, Kaohsiung. Taiwan. Oh, Taiwan. Kaohsiung. Angel mentok. Kaohsiung. Ya, di wilayah Kaohsiung dan di sekitarnya. Karena saya kemarin itu kayaknya mendaratnya di Taipei. Bener ya? Dimanapun lah, pokoknya masih di wilayah Taiwan ini. Sebetulnya kami berangkat ke sini itu penuh dengan keraguan. Kami ini sudah mengira bahwa perjalanan kami ini pasti akan merepotkan banyak pihak, akan menyusahkan banyak orang. Dan lagian kami ini adalah orang yang sangat sadar, sangat ngerti bahwa sesuai apa yang kami baca, sesuai kitab-kitab yang kami kaji, panjenengan-panjenengan ini jauh lebih istimewa daripada kami-kami ini semua. Artinya sambutan, kerepotan, kesulitan, bahkan apapun yang panjenengan keluarkan itu tidak sebanding, tidak layak untuk kemudian dibuat hanya sekedar mendatangkan orang kayak kita-kita. Kula niku ket awal teman-teman ada yang ke Pelosok, ada yang ke Kediri menyapa kami, kemudian mengajak ke sini. Ini kami sudah ngomong bahwa sampean salah sing mau undang, Pak. Sampean keliru kalau kemudian sampean ngajak kita ke sana. Harusnya bukan kita. Siapalah yang kira-kira benar-benar bisa sesuai harapan dan sesuai ekspektasi daripada teman-teman yang ada di Taiwan. Tapi maksa. Saya ngomong, Pak, saya ini orangnya sulit. Saya ini orangnya ribet. Sama sekali bukan pejuang. Enggak kayak jenengan, saya bilang begitu. Ketika kami nyampe di Taiwan tadi malam, di Taipei tepatnya tadi malam, ya kan? Semakin tambah yakin bahwa kayaknya kepergian saya ke sini ini salah. Ya, kayaknya keberangkatan saya, kedatangan saya ke Taipei ini keliru. Kedatangan saya ke Taiwan ini keliru. Sambutannya luar biasa sekali. Luar biasa sekali, sangat istimewa. Perasaan saya kayak nggak di luar negeri. Ini kayak di kecamatan mana, di daerah Ngawi atau Madiun, kira-kira begitu. Jadi saya pikir, Masya Allah, kok sampai segini ya teman-teman ya. Oke, lah ngoten niku contone. Lah, saestu kemudian satu persatu bersalaman dengan saya. Gus, kami ini sudah sangat menantikan panjenengan. Dia cium tangan saya. Ya Allah, jangankan saya ya, seorang Bishr Al-Hafi itu satu ketika pernah, Bang,
Jadi kalau redaksinya begini, laqiya bishron rajulun sakron. Laqiya bishron rajulun sakron. Satu ketika ada seorang pemabuk lagi mabuk, karena pemabuk kadang-kadang juga ikut pengajian. Ini enggak. Ini pemabuk lagi mabuk ketemu Kiai Bishr Al-Hafidh. Ketemu seorang kiai yang sangat luar biasa, Bishr Al-Hafidh. Faja'ala yuqabbiluhu wa qala ya sayyidi ya Aba Nasr. Ya sayyidi ya Aba Nasr. Ketika seorang pemabuk tadi lihat yang di hadapannya adalah Bishr Al-Hafidh, dia langsung menghampiri, langsung memeluk dan menciumnya sambil berkata, ya sayyidi ya Aba Nasr, kiaiku, gustiku, junjunganku, idolaku, Aba Nasr, itu panggilannya. Fala yadfa'uhu bishrun an nafsihi, fala yadfa'uhu bishrun an nafsihi. Kiai Bishr Al-Hafidh sama sekali tidak khawatir kalau dia kemudian dipeluk, diciumi oleh seorang pemabuk terus kewibawaannya hilang, harga dirinya hilang. Sama sekali dia tidak khawatir, maka dia tidak menolak itu semua. Dia juga ikut memeluknya, dia santai saja ketika diciumi tangannya. Falamma walla dzalika rajul tahharat aina Bishr. Falamma walla dzalika rajul tahharat aina Bishr wa qala. Ketika pemuda tadi sudah selesai dengan Bishr, sudah menyingkir, sudah apa ya, sudah pergi, langsung Bishr tidak bisa menahan air matanya. Kemudian beliau berkata, rajulun ahabba rajulan bi khairin qad tawahhamahu. Ini ada laki-laki sungkem pada laki-laki yang dianggap baik. Ini ada orang laki-laki yang penuh cinta, mencium tangan, sungkem kepada orang yang dianggap baik. La'allal mahbub qad naja, la'allal muhib qad naja, wal mahbub la yadri haluhu. Ini semua siapa tahu, malah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diselamatkan oleh Allah ta'ala adalah yang mencintai, dan yang dicintai gak jelas nasibnya. Nah itu, kayak tadi itu, jenengan sulit-sulit bawa poster, bawa tulisan macam-macam, jenengan menghormati kita sebegitu rupa. Nanti saya khawatir yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah panjenengan, dan kemudian yang mampir di neraka adalah kita. Nah itu Pak, kenapa saya merasa semakin dekat acara, saya semakin merasa kayaknya ada yang salah ini. Jenengan sangat mengharapkan kehadiran kami, sedangkan yang panjenengan harapkan sama sekali tidak memiliki kelayaan untuk itu semua. Yang saya hormati kakak kami Al-Mukarram Ki Ahfaz Faisal Totius, namanya saja sudah kayak pemain bola, tapi takdirnya kiai. Kiai itu harusnya namanya yang agak luas. Misalnya kayak kemarin malam itu siapa namanya, Ismail. Ada itu kayak Kiai Ishak, Ustadz Ishak. Nah itu ada lagi Bukhari ini, misalnya Mas Bukhari ini. Tapi ya apa itu, terlalu besar nama itu. Oh iya, belum begitu populer. Ada kiai namanya Kausar. Lam yashtahir al ulama bismi Kausar illa ahad min Misr. Saya harus pakai bahasa Arab kalau dengan Pak Ishak, karena kalau saya pakai bahasa Mandarin saya baru taunya wo aini. Ini ya. Itu pun baru tadi saya diajari. Iya. Jawabannya apa Pak? Jawabnya tadi gimana?
wo ye aini. Oke. Ya, kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Betul. Itu karena kadang-kadang jenengan tidak berani balas karena jenengan kadang-kadang salah paham terkait cinta. Padahal mohon maaf, semua teman-teman pengurus NU yang ada di Taiwan ini dari cabang manapun, mereka ini semuanya siap berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Itu landasannya pasti cinta. Karena kecintaan mereka kepada para ulama, kecintaan mereka kepada para masyayikh lah yang kemudian membuat mereka siap untuk melakukan ini semua, bahkan mengeluarkan semua yang seharusnya ia simpan baik-baik. Makanya kula niku ngrasa isin, kula niku dugi mriki niku isin, kula niku tiket ditukokno, hotel disewakno, padahal Gus Ahfaz kalih kula niku cara budal mriki sangat sanggup mboten usah jenengan bayari tiket. Yakin nih, saestu nih, akan sangat aneh kemudian kami yang ngaji terus kemudian kesini malah mengambil apa yang sudah menjadi hasil kerja keras dengan semua. Saestu nih, niki kula nyekel kitab, pancen kula niku pengen ngaji, mboten pengen pidato kula niku. Kanten kaanggep gak patek lumrah, gak patek usum ning Taiwan ngaji. Ning Taiwan niku umume jenengan mesti nekakno tukang pidato. Lah jenengan kok iso nekane kula sing duduk wong tukang pidato. Kula niku mboten saged pidato. Makanya saya dari tadi malam itu selalu bertanya, saya akan ngomong apa ini? Pun bebas Gus. Kalau bebas saya akan ngaji saja. Saya akan ngaji betapa luar biasanya jenengan daripada kami. Ini yang saya baca ini adalah karangan Al-Imam Asy-Sya'rani. Ya karena kebetulan yang saya bawa ini. Karena ini adalah kitab harian kami. Ada beberapa kitab yang selalu saya kaji setiap hari, diantaranya adalah ya ini, kemudian yang ada lagi misalnya kayak Muslim, ada lagi kayak Tarhib dan lain sebagainya, tapi diantaranya ini. Nah ini saya akan cerita, jenengan ini keliru kalau kemudian ngundangnya nggak hati-hati, termasuk kayak ngundang kita-kita, malah mending jenengan itu ngundang kayak Bang Mek ini. Nah itu malah mending itu, karena jenengan terhibur. Saya akan cerita bahwa di kitab kita ini ada bahasa begini. Ya baru saya lihat ini tadi loh. Saya baru lihat ini tadi karena saya ingat Bang Mek. Awalnya gara-gara lihat Bang Mek. Kemudian saya ingat apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menceritakan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa rahmati wasi'at kulla syai', wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayangku, yakni kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala itu mampu menjangkau apapun, sebanyak apapun kesalahan kita, sebanyak apapun dosa kita, itu masih terjangkau oleh kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah perintah, Nabi bi anni ana ghafur rahim. Kamu harus ceritakan. Jadi siapapun kiainya, siapapun ustadznya, siapapun ulamanya harus mengkampanyekan Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Karena saya lihat Bang Mek ini kan tubuhnya penuh makna. Coba dilihat itu loh. Lah kemudian kitab saya ini juga nggak kalah dengan tubuhnya Bang Mek. Kitab saya ini penuh tato, full tato. Yang saya sendiri kadang lupa. Saya dulu nulis ini buat apa, ngapain, karena apa. Tapi kenapa saya buka halaman ini? Karena saya ingat, kalau mau cari kiai, jenengan harus kayak gini nih. Apalagi ini di hadapan teman-teman yang lagi kerja, yang lagi mempertaruhkan hidupnya di wilayah yang sangat jauh dari negara yang sangat ia cintai, yakni Nusantara, bumi pertiwi, bumi Indonesia. Saya akan cerita bahwa
Al-Imam Ibrahim Al-Madbuli, satu di antara sekian banyak tokoh yang sangat diagung-agungkan oleh para ulama kita, beliau mengatakan, al-kamil mayusallikun nas wa hum fi hirafihim. Kiai sejati, guru sejati adalah guru yang mampu mengarahkan murid-muridnya, mampu mendidik murid-muridnya, tapi tanpa memerintahkan dia harus meninggalkan agenda, acara, dan pekerjaannya. Jenengan harus tetap jadi santri, jenengan harus tetap ngaji, jenengan harus tetap thalabil ilmi, meningkatkan kualitas keilmuan, khususnya keilmuan bidang agama, walaupun jenengan dalam kondisi bekerja. Dan kiai yang istimewa adalah kiai yang mampu memasukkan dasar-dasar atau nilai-nilai keislaman ketika panjenengan sembari bekerja. Kok sampai ono kiai ngomongi sampean, awakmu dadi santri wis saiki mulya ae, wis mondok ae, wis awakmu gak usah nyambut gawe, berarti kuwi kiai ya kelas ranting lah, kira-kira begitu. Iku sak ngesore apa ki? Kausung apa mau jenenge? Kausiung. Nah, itu di bawah kausiung lah. Itu kiai kelas apa ya? Ya amatir lah, amatir. Li'anna man ya'muruhum bitarkil hirfah hatta yusallikahum fa innahuma min amri masyru' illa wa yumkinul arif ayyusila sahibahu ila hadratillahi minhu. Karena orang yang pengen perintah baik, mengarahkan hal-hal baik, kemudian memerintahkan untuk meninggalkan pekerjaannya, ini berarti dia tidak sadar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu selalu mengajarkan kebaikan, nilai-nilai keislaman, sedangkan para sahabat tidak pernah meninggalkan acaranya, tidak pernah meninggalkan pekerjaannya. Kayak pinter-pinter kiai ini. Lah kenapa kemudian kami ini merasa kecil hati, Bang? Karena ini loh. Karena ada bahasa di kitab kami itu, kita ini orang NU, Pak. Saya tadi kan sudah ngomong, orang NU itu tertawa saja, itu ada dalilnya. Orang NU ini tertawa saja ada dalilnya. Makanya kalau ada beberapa orang kemudian meragukan kita sebagai kader NU, kenapa melakukan ini, melakukan itu, apa dalilnya, apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kamu ngaji dulu, ngaji yang serius. Kamu ngaji dulu. Kalau kamu ngajinya baru 3 bulan, kamu nggak usah tanya kenapa kami melakukan ini itu, karena kami ini mau nggak punya uang ada dalilnya, kami punya uang ada dalilnya, kami miskin ada dalilnya, kami kaya juga ada dalilnya, bahkan kami sekedar tertawa saja kami punya dalil. Tadi itu kan Bang Mek saya ngomong, Bang Mek ini acara NU, Bang Mek kamu makan dulu, karena acara NU itu mau acaranya apa saja makan-makan. NU itu kalau ada yang bahagia, misalnya kayak ada acara menikah, makan apa tidak? Makan. Ada kumpul-kumpul silaturahim, makan apa tidak? Makan. Sampai yang paling menyakitkan, kayak kita kehilangan orang yang kita cintai, entah keluarga kita, acaranya apa coba? Makan. Makan. Yang penting makan dulu kalau orang NU itu. Karena kalau nggak makan, ngaji aja lemah, Pak. Apalagi konser kayak jenengan, ngaji aja lemes kita. Dan saya juga ngomong bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali nyampe di Madinah, kemudian beliau berkhutbah, ya ayuhan nas, at'imut ta'am. Pertama kali yang beliau sampaikan kepada para sahabat adalah, jangan lupa kalau punya makanan lebih dibagi. Jangan ada di antara kita yang kelaparan. Jangan ada di antara kita yang kelaparan. Agama ini berbasis kepada pentingnya kita ini bermanfaat bagi yang lain. Saya ketika dari perjalanan dari hotel ke tempat ini stadion apa namanya? Fungsat. Angel mentok jenenge. Kula niku nggih nalika mlampah saking Fungsat kemriki, saya tanya, agama teman-teman penduduk Taiwan itu apa? Di sini itu jarang-jarang Gus orang beragama.
Mereka hanya berkeyakinan, artinya mayoritas mereka ini berkeyakinan bagaimana kita ini yang penting berbuat baik bagi yang lain. Yang penting kita ini berbuat baik bagi yang lain. Wah, saya agak mikir, saya agak tersinggung gitu. Karena itu adalah moto Islam sejati. Sedangkan negara kita adalah negara paling besar jamaah Islam ya. Kita adalah negara Islam terbesar yang ada di dunia, tapi perilaku kita seringkali tidak seperti itu. Ayo kudu ngaku awakmu. Awakmu ini kan apik mergo kowe ning Taiwan. Awakmu macak tertib lah mergo ning Taiwan. Tapi tenang aja, gak apa-apa, aku tetap duwe dalile. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mergo adzulmu iku min syiamin nufus. Adzulmu iku min syiamin nufus. Fa in tajid dha'ifatin li illatin la yadhlimu. Bahwa kita culas, kita curang, kita berperilaku tidak baik, itu gawan bayi. Paham? Kita semua itu sebetulnya sebagaimana sama ini menungso apa duduk? Jenengan itu manusia apa bukan? Selama panjenengan masih manusia, berarti jenengan asli otak dasarnya gawan bayi nih, asli nih kui wong zalim. Pokok cek menungso sama ini mesti zalim. Artinya pasti punya potensi kuat untuk ingin culas. Kok sampai di antara kita ada yang baik, misalnya kayak Gus Afas kata niki, atau kayak Bang Didik misalnya, atau siapapun yang kemudian berbuat baik, itu pasti karena ada sesuatu. Itu malah agak aneh. Normalnya manusia itu tidak boleh baik. Kudune menungso itu nakal. Kok sampai enek menungso gak nakal? Itu alasannya hanya ada satu di antara 4. Yang pertama karena intelektualitas, li ilmin hajis, karena keilmuan, pendidikan, SDM. Sampeyan dadi wong Taiwan kok apik, kok dadi wong Taiwan, dadi menungso kok apik. Iku mesti mergo awakmu pendidikane lumayan, mumpuni. Yang kedua karena lidinin maneh, karena jenengan paham agama, jenengan ngerti agama, aturan-aturan agama, sing jenengan sadar bahwa ini semua pasti akan ada balasannya, pasti akan ada tuntutannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke kan? Al-birru la yabla wa dzambu la yunsa wa dayyan la yamut fa'al ma syi'ta fa kama tadinu tudan. Sekecil apapun kebaikan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kesalahan kita. Sekecil apapun kesalahan kita tidak akan pernah dilupakan oleh Allah, dan Allah tidak akan pernah mati. Allah tidak akan pernah meninggal. Allah pasti akan abadi. Sekarang bebas. Bang Mek mau melakukan apa bebas, Bang Didik melakukan apa bebas. Sapa jenenge Bukhari celukane sapa? Mas Hari ini mau melakukan apa saja bebas, bebas. Tapi harus ingat, semua yang kita lakukan pasti ada balasannya. Kalau memang baik, kita pasti akan menuai kebaikan itu. Kalau buruk, kita pasti akan panen akan keburukan itu. Itu pasti. Yang ketiga, alasan ketiga kenapa orang itu nggak zalim, karena takut aturan. Karena sadar betul bahwa aturan berjalan dengan baik. Saya tadi lihat beberapa bangunan-bangunan di wilayah Kaohsiung ini, Kaohsiung ini bangunannya sudah tua, tapi bersih banget. Ya bukan? Iya bener. Kalau itu dari nanti meriki, tapi kalau saya merasakan itu. Betapa bersihnya. Niki kambek ning Tulungagung podo gak? Jawaban sentegas ora usah aneh-aneh. Podo. Kambek ning Ponorogo podo bukan? Podo. Asline podo ae. Podo ae asline. Yang membuat beda karena di sini kalau buang sampah sembarangan takut. Ya, Pak. Asli
aslinya sampean pengen gua utis sembarangan doa. Jujur-jujuran aja. Pengen doa. Tapi larang dendone. Piro Mbak dendone? 10.000. Akhirnya kita terpaksa tidak menjadi orang dolim. Aslinya pengen doa. Aslinya pengen nakal bukan? Enggak pengen Pak, enggak ada. Oh iya omongannya kita Pak. Pengen. Sekarang saya tanya saja. Ada asbak mungkin jaraknya 15 meter dari kita. Kemudian kita duduk di sini. Terus harus buang puntung rokok ke sana. Kita sebetulnya pengennya kita cecek di sini apa di sana? Jawab naik. Ojo gaya-gayanan gue. Ojo gua yang macam api. Wong aku setengah kiai gak api loh. Apa meneh awakmu ngono lho. Masya Allah. Tenan iku. Dari pintu berapa ya di bandara itu tuh Pak saya. Dari pintu berapa saya harus berjalan sampai ke pintu 13 hanya untuk merokok. Coba kalau itu di Indonesia, di mana kita merokok? Lambemu ditoto jangan itu. Kowe aja mati gak jujur kaya tenan. Kowe kok iso bantah kitab iki ceritane. Wong kitab-kita saja sudah bicara tegas bahwa kita ini gawan bayine dolim. Alasan keempat kenapa kita tidak dolim? Alasan keempat kenapa ada orang itu kok baik tidak dolim? Alasannya berikutnya adalah gak mampu dolim, lemah karena gak mampu saja. Ajo ngerasani wong lewat wedi aku tidak iso mulih aku. Ning Indonesia ya, aku sing ngomong Indonesia. Aku wedi aku. Kalau ada lampu merah, sebetulnya hati kecil kita pengen terus apa berhenti? Ayo sing jawabnya sing tegas. Kalau misalnya ada weselan, apa weselan ya? Kiriman jenengan itu jenengan transfer itu apa jenenge? Remit gaji jenengan kemudian panjenengan kirim ke daerah namanya apa? Ya pokoknya kirim duit. Sekarang kalau kita bayangkan, karena saya nggak berani bahas yang di sini, saya bahas di sana saja. Kalau jenengan bayangkan yang di daerah itu jenengan, kemudian ditransfer dari sini. Jujur-jujuran, kalau kita ke BRI pengen antri apa ke asli nih? Kalau kita datang ke sana ternyata kita dapat nomor 24, kita pengen nomor 2 apa enggak? Ya bukan? Nyapa kok antri? Nyapa kok tetap antri? Gak mampu awakmu, jajal kok jadi bupati langsung nomor 1 gue, ya bukan? Loh, faktor itu gak mampu, jajal gue mampu. Makanya sesuk saiki kerja sing tenan nyambut gawe sing tenan sesuk ning mulih ngalon bupati ben iso dolim tambah kowe. Ngono. Pancen pengnoh tenan awakmu. Pancen kudu tenan awakmu. Yo ora ngono ya artine ya ngono kuwi ta pancen. Tapi sekarang kalau lampu merah yang boleh terus siapa coba? Loh kok dhisik? Ya yang punya kekuatan untuk terus. Ambulan contohnya. Kadang-kadang pulau kan rada lumayan. Kadang-kadang belinya lah. Positif kuwi karena ada momen di mana saya mampu gitu loh. Makanya uang zalim itu uang sing mampu dong. Kenapa tidak zalim? Yang pertama apa tadi? Karena intelektualitas dan rata-rata teman-teman kita di Taiwan saya lihat memang luar biasa. Di sini bukan hanya PMI saja, tapi banyak sekali orang-orang yang kemudian belajar meningkatkan keilmuannya di Taiwan ini. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gini. Niki contohnya, napa namanya? Kang Didi. Ini kan sekolah iki nang kene. Iya toh? Bayang loh, wong Medion. Wong Ngawi lho bayangno. Iki tetep nang Ngawi bayang. Maksimal yo ibrem lah. Makanya aku ngomong,
Bagus itu kamu punya semangat untuk berkhidmah menjadi ketua NU di cabang manapun di Taiwan ini. Bagus. Luar biasa itu. Usah tepuk tangani biasa kuwi. Mergo nek koyo bolo-bolo kuwi sampai pengen jadi ketua PCNU ning Ngawi ning Kediri ning ndi saingane abot. Kiai ini diakeh kok mlae. Lah wong aku gak payu wong bocah-bocah la ilaha illallah. Tapi betul apa-apa. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, siapapun sekecil apapun khidmah kita di NU semuanya dianggap sebagai santri beliau. Nah, mungkin itu penting niku. Muga-muga awake dhewe kabeh dadi jamaahe Mbah Hasyim lan para muassis Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sampeyan kudu ngerti yo, aja gaya-gayanan, aja teok-teok Mas Bang Mek ini. Gaya-gayanan kopi tulisi Nahdlatul Ulama. Resikonya berat. Leh, jaketku hijau mau anggap NU gak? Panjang aku seneng aja, paham gak? Oh, anu tulisan NU ini belas. Karena apa? Ini bebannya berat tulisan NU. Karena NU akan dilihat dari bagaimana cara kita berperilaku. Sama dengan Islam. Islam tidak bisa dilihat dari apapun kecuali dari bagaimana cara pemeluknya menampilkan itu semua. Makanya awakmu hati-hati tenan, ojo atraksi, paham gak? Sing hati-hati, diniati sing apik. Sama nyambut gawe kadang-kadang ganjarannya luwih gede lho Pak, pancen tenan. Ganjaran kuwi luwih istimewa tinimbang ganjarane apa jenenge? Wong-wong sing macak kaya kiai ngene. Loh, yakin iki? Kak duduk yo, iki mumpung sak halaman, lan mumpung aku kelingan, kak wacakno. Jadi nang kene bahasa ngene iki. Niki dawuhe Imam Sya'rani, dipun dawuhaken kali Imam Sya'rani. Aku iku tau krungu guruku, yakni Sayyidi Ali Al-Khawas dawuhaken indi annalladzi ya'kulu min kasbihi walau makruhan kal hajjam wal qan wani ahsanu minal muta'abbid alladzi ya'kulu bidinihi wa yut'imuhu nas bi salahihi. Menurut saya, ini jadi Syekh Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas. Sama tahu guru kitab hikam ora? Tahu guru ora? Ya masa kupingmu kan gak tahu guru blas ngono. Dereng. Makane kowe bar metu kok kene. Kamu belum pernah mendapatkan awakmu top tenan yang hadir siang ini top tenan. Ngatasé awakmu jelas ruwete gitu. Wajahnya ketok toh. Wajahmu kan ketok, penuh muskilat gitu. Bayangno kaya awakmu entuk takdir Allah Taala entuk ijazah musalsal sangka Gus Ahfaz. Ngimpi apa awakmu jajal? Ijazah yang langsung, yang terus sambung dari kita sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangno, padahal kowe sholawatan tok ya gak ajek, wong kowe sholawatan ya mergo ana undangan. Kok iso-isone entuk takdir, ditakdirkan kemudian mendapatkan ijazah musalsal. Wis top apa ora? Sing kedua, awakmu kayak ijazah maca kitab ya. Ora tahu awakmu wis tok, paling gak judule tok ngerti ya ngono lho. Iki apa iki? Kopi, baik. Apa pengen ngopi ya? Wis lah. Yo, ngopi kesel. Aku wis mulai kesel aku. Aku cerita iki lho. Aku ngono sih. Aku pengen udut jadi itu. Mungguhe Syekh Ali Al-Khawas. Sama tahu ngaji kitab hikam. Dawuhe Sayyidi Ali Al-Khawas iku akeh banget nang hikam. Beliau mengatakan, menurut saya uang sing nyambut gawe kayak sampean ngene iki nyambut gawe to, berusaha memantaskan diri, berusaha memantaskan keluarga dan lain sebagainya. Ya ora? Ya itu jauh lebih baik, jauh lebih istimewa daripada uang sing gayane ahli ibadah. Kemudian karena ibadahnya, karena kesolehannya terus diopeni wong pirang-pirang. Contoh nih sopo, yo kiai, macak kiai tampilane koyo kiai, mergo wong nyawang melas, iki wong apik, iki wong soleh, aku tak tabarukan, aku tak ngalap berkah, nyangoni dan lain sebagainya. Itu jauh lebih baik jenengan sebagai pekerja, walaupun pekerjaannya adalah pekerjaan yang kotor dan kasar. Walau makruhan kal hajjam
wal qanwani. Walaupun pekerjaan itu adalah pekerjaan yang hukumnya makruh, misalnya kayak pekerjaan yang harus bergelut dengan barang-barang najis, atau pekerjaan itu menakutkan, misalnya bikin senjata. Nah, itu semuanya makruh itu, tapi jauh tetap lebih baik daripada wong sing ahli ibadah maca kiai tapi sing makani wong liya. Makanya suatu ketika Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, Mbah Nabi Isa itu pernah bertanya kepada seorang ahli ibadah. Tanya, matasna, kamu itu pekerjaannya apa? Ata'abbad ya Nabi Allah. Saya ini sehari-hari hanya beribadah, hanya iktikaf di masjid, hanya bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Isa bertanya, wa may ya'uluk? Loh, kowe bendino deres, bendino ibadah, bendino iktikaf, sing ngopeni sapa?